seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Shalom, haleluya, puji Tuhan. Pagi ini doa ibadah doa pagi, saya diberkati dari Tuhan. Pak Surya suruh saya sharing firman Tuhan. Ini anugerah dari Tuhan. Puji Tuhan. Jadi kita harus lewat firman Tuhan supaya kita bisa mengerti. Haleluya. Jadi saya pakai Titus pasal 3 ayat 1 ya. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk
pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Jadi tema saya ini hari ini, saya ini melakukan setiap pekerjaan yang baik. Pekerjaan yang baik. Jadi kalau kita ingin pekerjaan yang baik, kita harus lewat firman Tuhan supaya kita betul-betul bisa melakukan secara yang baik. Timotius pasal 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 17, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Soalnya kita udah di dalam Yesus Kristus, sudah punya Allah. Jadi kita harus lengkapi untuk setiap perbuatan baik. Di sini perbuatan baik harus di dalam firman Tuhan, supaya kita mau sering baca firman Tuhan, supaya kita bisa melakukan pekerjaan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Ini yang di Titus pasal 3 ayat 1. Ingatkanlah mereka, berarti ingatkanlah kita semua, supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa. Orang-orang yang berkuasa di dalam pemerintah adalah Undang-Undang 45, adalah presiden yang dengan wakil presiden dengan menteri-menteri yang kedudukan yang di dalam bidang pemerintah. Kita harus taat, tunduk sama dia orang, ya. Jadi di sini di dalam Yesus Kristus kita mesti tunduk dalam pekerjaan kita dengan pelayanan kita lewat pendeta mengajar kita lewat firman Tuhan, supaya kita taat firman Tuhan, supaya kita bukan hanya mendengar firman Tuhan dan kita pun harus melakukan firman Tuhan. Kalau kita ingin diberkati harus taat, tunduk dalam pekerjaan Tuhan, harus mengikuti firman Tuhan supaya kita dirubah, bisa menghidupkan firman Tuhan. Kedua di Titus pasal 3 ayat 8, dengan pengharapan kita perkataan ini benar, dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Di sini berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Jadi di sini setelah kita untuk melakukan pekerjaan baik, dan kita pun harus berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Di dalam Tuhan kita harus hidupkan firman Tuhan supaya kita bisa melakukan pekerjaan yang baik. Dinampak orang-orang yang seiman atau orang-orang yang belum percaya. Kita tak bisa hanya menyanyikan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus sangat baik, Tuhan Yesus sungguh baik. Jadi di sini kalau Tuhan kita itu baik, tentu kita yang pengikut Yesus Kristus harus melakukan secara pekerjaan kita pun hidup secara baik. Amin. Jadi maka itu di situ pertama kita harus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Kedua, kita harus berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Amin. Di sini jadi kita harus belajar, sungguh-sungguh belajar. Ketiga, ya, belajar melakukan pekerjaan yang baik. Ini di ayat 14, Titus pasal 3 ayat 14. Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah
Tuhan maunya kita beribadah, menerima firman Dia, supaya lewat firman Dia, dibantu Roh Kudus, supaya kita bisa hidup pekerja yang baik. Bukan hanya itu, harus kita berbuah dalam roh, supaya kita betul-betul dirubah, betul-betul di dalam Yesus Kristus adalah ciptaan baru, orang yang baru. Amin. Jadi di sini ya, kita udah 3 ini. Kita pertama, taat dan siap. Taat dan siap untuk melakukan pekerjaan yang baik. Kedua, berusaha. Nah, bukan hanya taat dengan siap, kita harus berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Ketiga, harus kita belajar melakukan pekerjaan yang baik. Disinilah sering kita diucapkan karakter manusia ini. Jadi di sini kalau kita betul-betul sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita pasti bisa berbuah. Amin. Jadi baru kita bisa melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Di sini baru kita bisa hidup dalam berbuah. Macam mana berbuah? Itu dari Galatia pasal 5 ayat 22 dengan 23. Nah, ini di sini saya tak sempat membaca. Jadi kita sama-sama supaya kita sungguh-sungguh taat, siap dengan usaha, dengan belajar, dituntun Roh Kudus, dibantu Roh Kudus, supaya kita betul-betul bisa berbuah dalam Yesus Kristus secara Tuhan baik. Kita pun hidup yang baik, kelakuan kita pun baik, biar dengan seiman atau sama orang yang belum bertobat. Disitulah baru kita dinampak kita betul-betul pengikut Yesus Kristus. Di situ kebaikan Tuhan kita melakukan, kebaikan Tuhan kita menyatakan, kebaikan Tuhan kita menghidupkan supaya dinampak orang. Baru kita bisa memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus dan baru bisa memuliakan Tuhan Allah Bapa kita. Amin. Di sini jadi kita lagi Galatia pasal 6 ayat 10 ya, kita baca dulu Galatia pasal 6 ayat 10. Oke, kita baca ya. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Di sini karena itu ya, selama masih ada kesempatan, kadang-kadang kita malahan melewatkan kesempatan. Waktu kita ada waktu kesempatan membuat baik, malahan kita tak buat baik. Jadi tak perlu kita buat baik, malahan kita tunjuk-tunjuk kebaikan Tuhan. Itu kadang-kadang ada salah, ada nencing. Jadi di sini kita harus fokus dalam Tuhan, betul-betul kita melakukan di sini ya. Jadi marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Di sini kepada semua orang. Jadi dinampak orang, wah, ini anak Tuhan, ini orang Kristen, pengikut Yesus, ada kemuliaan Tuhan, betul-betul membuat baik untuk semua orang. Tak pilih bangsa, tak pilih suku, tak pilih keadaan apapun, betul-betul melakukan. Jadi di sini dia mengajar kita, Paulus mengajar kita, Galatia pasal 6 ayat 10 ini, tetapi terutama kepada kawan kita seiman. Di sini yang harus kita belajar. Kita jangan hanya buat baik sama semua orang, dari yang keluar, orang-orang yang keluar kita,
saudara kita, malah kita tak berbuat baik, itu tak bisa. Jadi maka itu bukan hanya melakukan pekerjaan, siap untuk melakukan, ya, bukan hanya siap, harus melakukan, ya, berusahalah dengan belajar. Jadi di sini baru kita betul-betul hidup dalam Tuhan, baru saling menghormati, saling mengasihi, dengan orang lain saling menghormati, saling mengasihi. Dalam perintah Tuhan maunya kita saling mengasihi. Inilah supaya satu kita ini, yang paling besar itu adalah kasih. Jadi di sini karakter kita ini harus kita menyiapkan bisa untuk melakukan baik. Nah, jadi di situ baru berusaha pekerjaan yang baik. Setelah itu baru kita betul-betul, ya, melakukan pekerjaan yang baik dan pun bisa berbuah supaya dinampak orang, berbuah supaya betul-betul jadi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Jadi saya sharingkan singkat ini, soalnya bahasa Indonesia ini kan cuma segitu aja. Jadi puji Tuhan. Apalagi sekarang nih sudah di kelas dilantik jadi PDM. Ini puji Tuhan. Tapi harus kita ingat diri sendiri saya juga. Ini diangkat jadi PDM itu berarti mesti lebih bertanggung jawab, melakukan yang baik, sungguh-sungguh lewat firman Tuhan, di kuasa Roh Kudus, supaya kita betul-betul melakukan. Jangan sampai kita jadikan Tuhan memberikan kita 5.000, kita tak berbuah, tak melebihi dari untung 5.000. Yang kedua 2.000 malah tak itu. Jadi yang dapat 1.000 kita malah simpan dalam tanah, itu tak bisa. Jadi Tuhan sudah memberikan kuasa untuk kita supaya kita ada bisa dalam Dia, bisa melakukan penginjilan, khotbah, berdoa dengan itu. Jadi kita harus sungguh-sungguh belajar dalam firman Tuhan, ya, supaya kita taat di firman Tuhan, supaya kita bisa melakukan di senangan Tuhan. Kalau kita dari senangan Tuhan, itulah berkat pasti melimpah-limpah, ya. Damai, sejahtera, sukacita pasti mengalami kita. Jadi kita kemana pasti ada berkat dari Tuhan. Haleluya. Jadi pagi ini sharing saya sampai di sini. Jadi maka itu kita jangan sampai berdoa dengan itu. Jadi kita harus sungguh-sungguh belajar dalam firman Tuhan, ya, supaya kita taat di firman Tuhan, supaya kita bisa melakukan di senangan Tuhan. Kalau kita dari senangan Tuhan, itulah berkat pasti melimpah-limpah, ya. Damai, sejahtera, sukacita pasti mengalami kita. Jadi kita kemana pasti ada berkat dari Tuhan. Haleluya. Jadi pagi ini sharing saya sampai di sini. Jadi maka itu kita jangan sampai tak berbuat baik. Soalnya kita mesti mau buat pekerjaan yang baik, kita harus korban waktu kita, korban pekerjaan kita. Jadi supaya kita betul-betul di dalam pekerjaan Tuhan kita melakukan, memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus, ditinggikan namanya. Ini semua anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Kita hanya melakukan dengan persiapan, mengusaha, belajar. Jadi kita sama-sama belajar supaya kita semua bisa diberkati dari Tuhan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus saya sudah sharing. Tuhan tolongi saya, ada yang kurangan, Tuhan tambah. Tuhan pujikan semua, disempurnakan supaya yang dengar bisa mengerti. Sama-sama kita diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.